Shalom. Shalom. Bersyukurlah kepada Tuhan karena hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan. Maka kita bawa hidup kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Bapa yang setia bagi kita semua. Haleluya. Kita mau meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu dalam hidup kami. Kau Bapa yang setia. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggi
besar setiamu Bapakku. Haleluya. Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh merasakan betapa Engkau sangat baik. Pagi hari ini kami membiarkan hati kami dengan segala ketulusan kami mendekat kepada hati-Mu ya Tuhan. Engkau hadir bagi kami. Engkau penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Dan Engkau memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap meninggikan Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Engkau Bapa segalanya yang kami punya dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Sukacita kami bersama dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Maka hari ini katakanlah bersama-sama bahwa Tuhan kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah. Dan minggu ini adalah minggu yang ketiga di tahun 2021. Kita sudah melewati tahun 2020 yang penuh gejolak,
penuh gejolak, banyak hal-hal yang sudah direncanakan gagal, tidak bisa terwujud. Nah, kita berharap tahun 2021 ini kita akan menjadi lebih baik. Sebelum firman Tuhan ini kita mulai, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu, meskipun kami tidak bisa bertatap muka, namun kami tetap bersyukur satu kesempatan ketika kami boleh beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan Engkau, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, bila Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk menyampaikan apa isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, sekali lagi di tahun 2020 yang lalu, sejak bulan Januari ya tepatnya, kemudian muncul di Indonesia pada tanggal 9 Maret ya, kemudian dinyatakan Indonesia sudah masuk di dalam pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Semua rancangan manusia dihancurkan, dibatalkan semua. Ya. Banyak orang mengalami kegagalan-kegagalan di tahun 2020 yang lalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, tentu Tuhan sebenarnya tidak ingin ya, anak-anak Tuhan itu mengalami kegagalan. Tuhan tidak ingin. Seperti kita sebagai orang tua, kita tidak ingin melihat anak-anak kita gagal. Tentu kita tidak akan senang kalau anak-anak kita gagal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu menyambut tahun 2021 ini dengan penuh harapan agar apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita impikan tidak mengalami kegagalan. Pagi ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1-11, demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya,
Di dalam kisah ini, dalam firman Tuhan ini, siapa yang mengalami kegagalan? Ya, di sini diceritakan bahwa Simon dan teman-temannya mengalami kegagalan. Si Simon Petrus mengalami kegagalan. Kegagalan apa? Semalam-malaman dia mencari ikan tetapi tidak ada hasilnya. Ya. Simon Petrus ini memang pekerjaannya adalah nelayan. Dia tahu bagaimana cara menyebar jala. Dia tahu di mana tempat-tempat ikan. Karena memang dia nelayan setempat. Dia tahu persis dan dia ahli di dalam mencari ikan. Tetapi malam itu, sepanjang malam dia tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini, untuk yang terbaik saja tidak cukup. Simon Petrus ini kurang apa sebagai nelayan? Bisnisnya adalah nelayan. Tetapi suatu saat dia mengalami kegagalan juga. Bagian yang menarik dari ayat ini, Bapak Ibu, ada dua perbedaan hasil tangkapan. Yang pertama adalah Simon Petrus menangkap ikan semalam-malaman tanpa hasil. Yang kedua, Simon Petrus menangkap ikan dalam waktu yang super singkat, hasil melimpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Ayat ini mengajar kepada kita tentang prinsip-prinsip keberhasilan berdasarkan firman Tuhan. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, keberhasilan Petrus dan teman-teman mendapatkan ikan yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah dia pikirkan, yang tidak pernah dia dapat. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam ayat 5, ayat 3. Ia naik ke dalam perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak di atas perahu itu. Yang pertama, Bapak Ibu, Simon Petrus memberi kesempatan kepada Tuhan Yesus memakai perahunya. Sebenarnya Simon Petrus bisa saja menolak, tetapi dia bersyukur, dia memberi kesempatan Tuhan Yesus untuk memakai perahunya. Artinya Bapak Ibu, Simon Petrus memberi kesempatan pekerjaannya dipakai untuk melayani Yesus. Kita tahu dalam konteks ini bahwa Petrus ini pekerjaannya tidak ada lain kecuali nelayan. Bisnisnya adalah dia sebagai nelayan. Tetapi suatu saat ketika Yesus membutuhkan bisnisnya sebagai ladang pelayanan, Petrus rela untuk memberikan pekerjaan bisnisnya untuk dipakai Tuhan melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu, kunci yang pertama menghadapi tahun-tahun, menghadapi bulan-bulan ke depan, mari izinkan Tuhan memakai hidup kita, memakai pekerjaan kita, memakai bisnis kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang kedua,
Simon Petrus menghadirkan Tuhan di dalam setiap aktivitasnya. Ketika dia disuruh Tuhan untuk mengayuh perahunya, Simon Petrus tidak menolak. Dia tahu bahwa Tuhan ada di situ. Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Sehingga dia mempersilahkan Tuhan untuk melakukan pelayanan pada saat itu. Yang ketiga, waktu Tuhan Yesus berada di pantai itu, Simon Petrus dan para nelayan itu baru tiba. Jadi dikatakan ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa pada saat itu. Yang mereka dapatkan adalah capek, mungkin kesel, hatinya dongkol, semalam-malaman sudah bekerja tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka mengayuh atau mendayung perahunya ke tengah, Simon Petrus sebenarnya agak ragu. Dia berkata begini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Kemudian dia bilang, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi Bapak Ibu, meskipun Simon Petrus itu dalam kondisi lelah, kondisi capek, kondisi mengalami kegagalan pada malam itu, tetapi karena Tuhan, dia taat. Dia taat. Ya. Setelah tahap-tahap itu dilalui Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah Simon Petrus itu taat kepada Tuhan? Sungguh luar biasa. Ketika Simon Petrus menebarkan jala, dia mampu menangkap ikan-ikan besar, bahkan sampai jalannya mulai koyak. Tidak sampai di situ saja. Perahunya tidak cukup. Terpaksa dia memanggil teman-temannya untuk bersama-sama mengangkut ikan-ikan yang dia dapat. Hampir tenggelam. Jadi begitu penuhnya kedua perahu ini, ikan-ikannya yang sangat besar, yang mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa pada malam hari yang gagal itu terbayar sudah dengan hasil yang melimpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita belajar dari peristiwa ini ke depan supaya kita tidak mengalami kegagalan. Mari kita belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang pertama yaitu beri kesempatan kepada Tuhan untuk memakai hidup kita. Jadi apapun yang kita perbuat tahun ini, perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Layanilah Tuhan, bukan manusia. Karena kita melayani manusia, karena kita melayani Tuhan, maka
Yang membayar kita bukan manusia, tetapi Tuhan. Yang kedua, hadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Artinya, libatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan, setiap bisnis kita, setiap pelayanan kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah ketaatan. Ketika kita taat, Tuhan akan bekerja untuk kita. Simon Petrus sudah membuktikan ketika dia taat, hasil yang didapat pada hari itu sungguh di luar dugaan, sungguh di luar apa yang dia pernah pikirkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Meskipun kami masing-masing tidak bertatap muka satu dengan yang lain, tetapi kami merasakan kehadiran-Mu di ibadah ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberi korban syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, betapa kami mengecap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan, kami melihat bahwa Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih sayang-Mu dalam setiap hidup kami setiap hari. Hari ini kami memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap ketulusan hati kami dalam kami memberikan korban syukur kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Satu pujian kita mau katakan, betapa baiknya Tuhan. Naikkan syukur kita, kecaplah dan lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bersyukur, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi.